Bapak pernah merasa tubuh masih ingin aktif, tapi tenaga cepat habis. Ingin merasa percaya diri, tapi respon tubuh terasa tidak seperti dulu. Banyak pria lansia menganggap ini hal yang wajar, katanya karena usia. Katanya memang sudah waktunya melemah. Padahal dari pengalaman saya menangani pasien lansia, tidak sedikit yang sebenarnya masih punya potensi tubuh yang baik. Hanya saja, ada kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar membuat Mr. P mudah loyo. Kebiasaan yang terlihat sepele, duduk terlalu lama, kurang gerak, pola makan yang dianggap biasa saja, atau tidur yang tidak teratur. Saya sering mendengar kalimat ini di ruang praktek. "Dok, saya tidak sakit apa-apa, tapi kok rasanya cepat habis." "Dok, saya malu bilang, tapi tubuh saya seperti tidak merespons." Yang mengejutkan, setelah kebiasaan kecil ini diperbaiki, banyak pasien merasa tubuhnya kembali lebih bertenaga, lebih segar, dan lebih percaya diri. Bukan karena obat mahal, bukan karena cara ekstrim, tapi karena langkah sederhana yang sering diabaikan. Di video ini, saya akan membahas rahasia yang wajib diketahui pria lansia agar Mr. P tidak mudah loyo. Bukan mitos, bukan janji berlebihan, tapi penjelasan medis yang masuk akal dan aman untuk diterapkan di usia lanjut. Jika Anda ingin tetap merasa nyaman dengan tubuh sendiri, pastikan Anda menyimak penjelasan ini sampai selesai. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Di ruang praktik, saya sering bertemu pria lansia yang datang bukan dengan keluhan nyeri atau penyakit berat, tapi dengan satu kalimat sederhana. "Dok, saya cepat loyo, badan rasanya tidak sekuat dulu." Saat saya tanya lebih lanjut, banyak yang mengaku sebenarnya masih ingin aktif, masih ingin merasa bertenaga saat bangun pagi, masih ingin percaya diri sebagai seorang pria. Namun, tubuh seperti tidak lagi merespons, tenaga cepat habis, fokus menurun, semangat pun ikut turun. Secara medis, kondisi ini memang sering muncul setelah usia 55 tahun. Tubuh mengalami perubahan alami, kadar hormon testosteron perlahan menurun, massa otot berkurang, aliran darah tidak lagi seefisien saat muda, sistem syaraf juga bekerja lebih lambat. Semua ini adalah proses biologis yang normal. Namun yang sering tidak disadari, proses alami ini bisa menjadi jauh lebih cepat jika didorong oleh pola hidup yang kurang tepat. Banyak penelitian kesehatan dunia menunjukkan bahwa gaya hidup memiliki pengaruh besar terhadap vitalitas pria di usia lanjut. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 63 tahun. Beliau tidak memiliki riwayat penyakit berat, tekanan darah relatif stabil, gula darah normal, tapi hampir setiap hari merasa lemas. Setelah saya ajak berbincang, ternyata aktivitas fisiknya sangat minim. Seharian duduk, tidur siang terlalu lama, malam sering begadang menonton televisi. Pola makan tinggi gula dan rendah protein. Kondisi seperti ini membuat tubuh kehilangan rangsangan alami untuk mempertahankan kekuatan. Otot yang jarang digunakan akan menyusut, aliran darah menjadi kurang lancar. Padahal aliran darah yang baik sangat penting untuk menjaga performa pria, termasuk respons tubuh yang berkaitan dengan Mr. P. Banyak pria lansia mengira masalah ini hanya soal usia. Padahal, tubuh sebenarnya masih mampu beradaptasi jika diberi sinyal yang tepat. Penelitian dari berbagai lembaga kesehatan menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan yang dilakukan rutin dapat membantu memperbaiki aliran darah, meningkatkan sensitivitas saraf, dan menjaga keseimbangan hormon. Hal lain yang sering saya temui adalah faktor psikologis. Rasa cemas, stres, dan perasaan tidak percaya diri bisa mempengaruhi respons tubuh. Saat pikiran terus-menerus merasa tertekan, sistem saraf tidak bekerja optimal. Tubuh sulit mencapai kondisi rileks yang dibutuhkan untuk mempertahankan vitalitas.
Karena itu, ketika pria lansia mengeluh Mr. P mudah loyo, saya tidak langsung melihatnya sebagai satu masalah tunggal. Ini adalah sinyal bahwa tubuh sedang meminta perhatian lebih. Bukan untuk disalahkan, tapi untuk dipahami. Dengan memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh, pria lansia bisa mulai melihat kondisi ini bukan sebagai akhir, melainkan sebagai tanda bahwa ada kebiasaan yang perlu diperbaiki. Dan kabar baiknya, banyak dari perbaikan itu bisa dimulai dari langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mendengar keluhan, biasanya saya mengajak pasien melihat kembali kebiasaan sehari-harinya. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Banyak pria lansia terkejut saat menyadari bahwa hal-hal kecil yang dianggap sepele justru punya pengaruh besar pada vitalitas. Saya pernah berbincang dengan seorang pasien usia 66 tahun. Beliau merasa Mr. P makin mudah loyo, padahal tidak punya penyakit berat. Saat saya tanya aktivitas harian, jawabannya sederhana. Bangun pagi, duduk minum kopi, menonton televisi, makan siang, tidur siang cukup lama, lalu malam kembali duduk sampai tertidur. Hampir tidak ada gerakan yang membuat jantung bekerja sedikit lebih aktif. Secara medis, tubuh pria membutuhkan aliran darah yang lancar untuk menjaga respons dan stamina. Ketika terlalu lama duduk, pembuluh darah menjadi kurang elastis. Otot jarang terstimulasi, aliran darah ke area panggul pun menurun. Banyak penelitian kesehatan internasional menyebutkan bahwa gaya hidup sedentari atau minim gerak berkaitan erat dengan penurunan vitalitas pria. Kebiasaan makan juga sering luput dari perhatian. Pola makan tinggi gula, gorengan, dan karbohidrat sederhana membuat energi naik cepat lalu turun drastis. Tubuh terasa lemas, mudah mengantuk, dan kurang bertenaga. Padahal, asupan protein, lemak sehat, dan serat sangat dibutuhkan untuk menjaga fungsi hormon dan pembuluh darah. Saya juga sering menemukan kebiasaan kurang minum air putih. Banyak lansia hanya minum saat haus. Padahal, rasa haus pada usia lanjut sering tidak sepeka saat muda. Kekurangan cairan membuat darah lebih kental, sirkulasi melambat, dan tubuh terasa cepat lelah. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi respons Mr. P. Selain itu, pola tidur yang tidak teratur sangat berpengaruh. Tidur terlalu larut, sering terbangun, atau tidur siang terlalu lama bisa mengganggu ritme hormon. Saat tidur malam berkualitas terganggu, tubuh tidak punya cukup waktu untuk memperbaiki diri. Testosteron dan hormon pemulihan lainnya diproduksi terutama saat tidur malam yang dalam. Ada juga faktor stres dan beban pikiran, kekhawatiran ekonomi, masalah keluarga, atau perasaan tidak lagi berguna sering dipendam sendiri oleh pria lansia. Secara medis, stres berkepanjangan meningkatkan hormon kortisol yang dapat menekan hormon vitalitas. Tubuh menjadi sulit rileks dan respon fisik pun ikut melemah. Semua kebiasaan ini jarang terasa dampaknya dalam hitungan hari. Efeknya menumpuk perlahan selama bertahun-tahun. Karena itu, banyak pria merasa penurunan ini terjadi tiba-tiba, padahal tubuh sudah memberi sinyal sejak lama. Dengan memahami kebiasaan yang memengaruhi tubuh, pria lansia mulai menyadari bahwa Mr. P yang mudah loyo bukanlah hukuman usia. Ia adalah pesan dari tubuh bahwa ada pola hidup yang perlu disesuaikan agar keseimbangan bisa kembali terjaga. Setelah memahami kebiasaan yang memengaruhi kondisi tubuh, saya biasanya mengajak pasien fokus pada satu hal penting. Apa yang masih bisa diperbaiki mulai hari ini? Kabar baiknya, tubuh pria lansia masih sangat responsif terhadap perubahan kecil jika dilakukan dengan konsisten. Saya sering mengatakan bahwa kunci menjaga Mr. P tetap stabil bukan pada obat mahal, tetapi pada cara tubuh dirawat setiap hari. Banyak penelitian kesehatan di berbagai negara menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan namun rutin mampu meningkatkan aliran darah, menjaga elastisitas pembuluh, dan membantu kerja hormon pria. Saya pernah menangani pasien usia 70 tahun yang awalnya ragu untuk bergerak.
Beliau takut capek dan khawatir jantungnya bermasalah. Saya tidak menyuruh olahraga berat, cukup jalan kaki 20 hingga 30 menit setiap pagi dengan nafas teratur. Dalam beberapa minggu, beliau mulai merasa tubuh lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan respons fisik perlahan membaik. Gerakan sederhana seperti jalan santai, senam ringan, atau peregangan membantu otot panggul dan peredaran darah tetap aktif. Secara medis, aliran darah yang baik sangat berperan dalam menjaga fungsi Mr. P. Tubuh manusia memang dirancang untuk bergerak, bukan hanya duduk berjam-jam. Pola makan juga perlu diarahkan dengan bijak. Saya selalu menekankan keseimbangan. Protein dari telur, ikan, dan tahu membantu perbaikan jaringan. Lemak sehat dari alpukat, kacang, dan minyak zaitun mendukung produksi hormon. Sayuran hijau memberi antioksidan yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat usia. Beberapa pasien sering bertanya tentang makanan tertentu yang bisa membantu vitalitas. Saya menjelaskan bahwa tidak ada makanan ajaib, namun kombinasi nutrisi yang tepat memberi lingkungan yang sehat bagi tubuh untuk bekerja optimal. Organ yang sehat akan mendukung fungsi lain, termasuk fungsi pria. Asupan air putih juga saya tekankan berulang kali. Minum sedikit demi sedikit sepanjang hari lebih baik daripada menunggu haus. Cairan yang cukup menjaga darah tetap encer, membantu jantung memompa lebih efisien, dan mendukung sirkulasi ke seluruh tubuh. Tidur malam berkualitas menjadi fondasi yang sering diabaikan. Saya menyarankan tidur dan bangun di jam yang relatif sama setiap hari. Mengurangi minum kopi sore hari dan membatasi penggunaan gawai sebelum tidur membantu otak lebih rileks. Saat tidur nyenyak, tubuh melakukan pemulihan alami yang sangat penting bagi keseimbangan hormon. Saya juga mengajak pasien belajar mengelola pikiran. Berbicara dengan pasangan, anak, atau teman sebaya dapat mengurangi beban batin. Ketenangan pikiran membantu tubuh masuk ke mode rileks, yang secara fisiologis mendukung respons fisik pria. Perubahan ini mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya nyata. Banyak pasien yang awalnya pesimis mulai merasakan kembali kepercayaan diri mereka. Tubuh memang menua, tetapi dengan perawatan yang tepat, fungsinya masih bisa dipertahankan dengan baik dan bermartabat. Pada tahap ini, saya biasanya mengajak pasien untuk lebih jujur pada tubuhnya sendiri. Banyak pria lansia yang sebenarnya sudah merasakan perubahan, tetapi memilih diam karena merasa itu hal wajar akibat usia. Padahal, tubuh selalu memberi sinyal sebelum masalah menjadi lebih serius. Saya sering menemui pasien yang datang dengan keluhan sederhana. Tenaga cepat habis, gairah menurun, atau respons tubuh terasa berbeda. Saat saya gali lebih dalam, ternyata keluhan ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Mereka menunggu terlalu lama karena takut dianggap berlebihan. Padahal, pemeriksaan sejak dini justru memberi peluang perbaikan yang jauh lebih besar. Secara medis, kondisi Mr. P sangat dipengaruhi oleh kesehatan pembuluh darah, jantung, ginjal, dan keseimbangan hormon. Itulah sebabnya saya selalu menyarankan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta fungsi ginjal secara berkala. Data dari berbagai lembaga kesehatan dunia menunjukkan bahwa gangguan pembuluh darah sering muncul lebih dulu melalui perubahan fungsi pria sebelum gejala lain terasa jelas. Ada satu pasien yang cukup berkesan. Usianya 68 tahun. Tampak sehat, jarang sakit. Namun ia merasa tubuhnya tidak sekuat dulu. Setelah dilakukan pemeriksaan sederhana, ternyata tekanan darahnya sering naik tanpa disadari. Setelah tekanan darah terkontrol dengan pola hidup dan pengobatan yang tepat, kondisi fisiknya perlahan membaik. Ini menunjukkan bahwa tubuh saling terhubung, tidak berdiri sendiri. Saya juga menekankan agar pasien tidak sembarangan mengonsumsi obat kuat atau suplemen yang tidak jelas asalnya. Banyak produk menjanjikan hasil instan, tetapi beresiko membebani jantung,
ginjal, dan hati. Di usia lanjut, organ tubuh bekerja lebih lambat, sehingga efek samping bisa lebih berat. Prinsip saya selalu sama, lebih baik perlahan tapi aman. Pendekatan medis yang aman biasanya dimulai dari evaluasi menyeluruh. Jika memang diperlukan terapi tambahan, itu dilakukan dengan dosis yang disesuaikan kondisi tubuh, bukan sekadar mengikuti rekomendasi teman atau iklan. Edukasi ini penting karena kesehatan pria lansia bukan soal membuktikan kekuatan, tetapi menjaga kualitas hidup. Saya juga mengajak pasien melibatkan pasangan dalam proses ini. Komunikasi yang terbuka membantu mengurangi tekanan mental dan kesalahpahaman. Hubungan yang hangat dan saling mendukung terbukti membantu menurunkan stres, memperbaiki suasana hati, dan memberi dampak positif pada kondisi fisik. Yang paling penting, saya selalu mengingatkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk merawat diri. Selama masih mau mendengar sinyal tubuh dan mengambil langkah yang tepat, kualitas hidup bisa tetap terjaga. Menjadi lansia bukan berarti menyerah, tetapi belajar merawat tubuh dengan lebih bijak dan penuh kesadaran. Jika Bapak merasa informasi ini bermanfaat, jangan disimpan sendiri. Silahkan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau sahabat agar lebih banyak pria lansia bisa menjaga kesehatannya sejak dini. Tulis juga di kolom komentar dari kota mana Bapak menonton. Saya senang sekali bisa menyapa dan membaca pengalaman Anda. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel Lansia Sehat Abadi, supaya Bapak tidak ketinggalan edukasi kesehatan sederhana yang aman dan bisa dipraktikkan di rumah. Ingat, kesehatan adalah investasi paling berharga di usia lanjut. Tubuh yang dirawat hari ini akan menentukan kualitas hidup di masa depan. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.